Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita bisa melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara langsung, tetapi Bapak harap kalian masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dan tetap menjaga kesehatan dengan cara menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, melanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, mengenal kitab-kitab Allah. Jadi apabila pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Asmaul Husna, pada kesempatan kali ini adalah kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa yang dimaksud dengan kitab Allah itu? Ya, secara bahasa kitab itu artinya adalah buku. Sedangkan buku itu fungsinya digunakan untuk mencatat sesuatu yang penting. Sedangkan kitab suci itu berisi tentang wahyu Allah. Wahyu Allah adalah pesan. Pesan dari Allah yang diturunkan kepada seorang nabi ataupun rasul melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Ya, jadi pada hakikatnya manusia itu di dunia adalah untuk diberikan yang namanya ujian ataupun cobaan. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung saja menunjukkan dirinya kepada manusia? Mengapa harus melewati rasul dan menulis pesan itu dengan kitab? Kenapa tidak langsung? Ya, jadi perlu kita pahami karena hakikatnya adalah ujian. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala itu sudah menunjukkan dirinya di dunia ini secara langsung, maka tidak akan ada manusia yang berani untuk berbuat dosa. Tidak ada manusia yang berani berbuat maksiat. Karena ketika dia akan berbuat dosa, misalnya akan mencuri, kemudian melihat wujud Allah secara langsung, maka dia tidak akan berani mencuri dan sebagainya ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak menunjukkan dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan itu melalui rasul kemudian dicatat ke dalam sebuah kitab yaitu kitab suci. Nah, eh, meskipun semua nabi dan rasul itu mendapatkan wahyu, tetapi tidak semua rasul itu mendapatkan kitab suci. Dan adapun rasul yang mendapatkan kitab suci juga isinya ada yang merupakan lanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Seperti halnya eh, kaum Bani Israel, ya, itu nabinya rasulnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian banyak rasul-rasul di antara atau di kalangan kaum Bani Israel yang mereka juga mendapatkan wahyu, tetapi eh, kitab sucinya masih menggunakan Taurat, ya, itu contohnya seperti itu. Ya, seperti halnya malaikat dan rasul yang jumlahnya banyak, kitab Allah pun juga banyak. Namun, kita diperintahkan untuk mengimani 4 kitab suci saja ya. Apabila kita pelajari tentang malaikat itu jumlahnya ada ribuan, bahkan jutaan, tapi yang wajib kita imani itu ada 10 malaikat. Bukan berarti yang lainnya itu tidak wajib diimani ya. Yang lainnya itu yang selain yang 10 itu juga merupakan malaikat, tapi yang wajib kita ketahui, kita pelajari itu ada 10 nama malaikat. Begitupun nabi dan rasul jumlahnya juga ada banyak sekali, tetapi yang oh, wajib atau kita ketahui dan kita pelajari ada 25 nabi dan rasul. Begitupun kitab jumlahnya ada banyak, ada yang bentuknya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang berisi tentang wahyu-wahyu Allah. Kemudian ada yang berbentuk kitab buku ya. Nah, eh, yang harus kita imani dan kita pelajari, kita ketahui itu ada 4 kitab suci. Apa saja kitab suci yang wajib kita ketahui, kita pelajari dan kita imani? Langsung saja kita ke slide selanjutnya. Yang pertama yaitu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Mesir dan Israel
sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini ditulis dengan menggunakan bahasa Ibrani. Isi dari kitab Taurat sendiri ada 10 syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan oleh kaum Bani Israel. Adapun 10 perintah tersebut yaitu ini ada 10 perintah yang ada di kitab Taurat. Nah, untuk kitab Taurat sendiri ada perintah yang masih ada di Al-Qur'an, tetapi ada juga perintah yang sudah tidak sesuai lagi. Nah, sebagai contoh kita bahas satu persatu. Yang pertama seperti mengesahkan Allah, ini dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman ini perintahnya tidak akan berubah. Seperti larangan menyembah patung berhala, ini juga perintahnya dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman juga nggak berubah, masih sama. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, ini adalah pembelajaran buat kita juga supaya tidak memain-mainkan nama Allah. Seperti halnya nama orang tua kita kalau dimain-mainkan, kita juga tidak terima, sakit hati, apalagi nama Allah dibuat main-mainan ya. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, ini yang sudah tidak sesuai dengan Al-Qur'an saat ini, karena saat ini untuk umat muslim yang disucikan adalah hari Jumat ya. Hari Jumat. Sedangkan pada kaum Bani Israel adalah hari Sabtu. Ini yang sudah tidak sesuai. Yang nomor 5, menghormati kedua orang tua masih. Larangan membunuh sesama masih. Larangan berbuat zina masih. Larangan mencuri, menjadi saksi palsu, dan mengambil hak orang lain itu masih harus kita laksanakan. Ya, berikutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Adapun isinya yaitu tentang Mazmur. Apakah Mazmur itu? Mazmur adalah nyanyian rohani yang dianggap suci, atau kita kalau di Islam ya bisa menyebutnya sebagai zikir. Terdapat kurang lebih 150 nyanyian tentang kisah hidup Nabi Daud, dari mulai kejatuhan, dosa, pengampunan, serta memuliakan kedatangan Mesias yang akan datang. Ya, di dalam kitab Zabur sendiri tidak terdapat syariat seperti yang ada di kitab Taurat. Karena Nabi Daud alaihissalam masih diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti syariat yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ya, berikutnya ada kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Injil ini diturunkan untuk menyempurnakan kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Zabur. Adapun isinya yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat sebelumnya yaitu, kemudian menghapus beberapa hukum di dalam Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan juga menjelaskan tentang kedatangan Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam ya. Ini ada kurang lebih ada 4 isi dari kitab Injil. Namun pada saat ini kitab Injil yang ada itu isinya sudah banyak yang berubah. Jadi mungkin kita tidak menemukan isi ini di dalam Injil yang sekarang, karena memang banyak yang sudah dirubah. Dari satu Injil ke Injil yang lain pun berbeda-beda ya, ada berbagai macam versi kitab Injil yang isinya berbeda-beda. Ya, berikutnya adalah kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat ya. Diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Diturunkannya secara berangsur-angsur. Hal ini karena Nabi Muhammad itu adalah ummi atau tidak bisa baca tulis, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan
mengandalkan ingatan. Jadi ketika malaikat Jibril itu turun kemudian menyampaikan mungkin 1, 2, 3 ayat, kemudian Nabi Muhammad menghafalkannya dan ini langsung hafal. Disampaikan ke para sahabatnya. Nah, kita bayangkan kalau kitab suci Al-Quran ini turunnya 1 kali saja, kemudian Nabi Muhammad langsung disuruh mengingat 6.666 ayat. Tentu juga akan kesulitan, apalagi kalau ayatnya itu ada yang panjang-panjang. Maka dari itu diturunkannya secara berangsur-angsur dengan kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus juga menyempurnakannya. Adapun isi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan pada hal yang berkaitan seperti mengesahkan Allah, malaikat-malaikat Allah, dan yang lainnya. Ya. Berikutnya ada akhlak. Akhlak itu berkaitan dengan perilaku manusia. Budi pekerti ini diatur oleh Al-Quran. Mana yang baik, mana yang buruk, mana akhlak terpuji, mana akhlak yang tercela. Diperintahkan untuk melakukan akhlak terpuji akan mendapatkan pahala. Namun apabila melakukan akhlak tercela akan mendapatkan dosa. Yang ketiga itu ibadah. Ibadah itu berkaitan dengan tata cara seperti melaksanakan sholat, zakat, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Berikutnya adalah muamalah. Muamalah ini adalah berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir di sini adalah ada tarikh yaitu sejarah. Ini adalah kisah umat-umat terdahulu seperti di Al-Quran itu mengisahkan tentang kaum Samud, kaum Ad, kemudian ada kaum Sadum dan sebagainya ya. Itu mengisahkan tentang umat-umat terdahulu juga. Tujuannya adalah untuk dijadikan pembelajaran bagi kita di zaman sekarang. Supaya tidak, kalau memang yang dicontohkan itu adalah sesuatu hal yang jelek, supaya tujuannya adalah supaya kita tidak mengikuti perilaku umat-umat terdahulu yang jelek itu. Namun apabila yang dikisahkan itu adalah sesuatu hal yang baik, seperti kisah para pemuda Kahfi, itu kita bisa jadikan sebagai teladan ya. Jadi kalau yang jelek itu sebagai contoh agar tidak diikuti, kalau kisah yang baik itu adalah agar untuk diikuti sebagai contoh ya. Nah, itu tadi kurang lebih isi dari Al-Quran ya, dimana Al-Quran ini sekali lagi adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya mungkin dari pembelajaran sini sampai sini kalian juga sudah kurang lebih sudah paham apa itu kitab Allah, apa itu kitab suci, kemudian ada berapa kitab suci, dan bagaimana cara kita untuk mengenal Allah itu melalui kitab sucinya ya. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mempelajarinya. Ya, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.